Habib Rizik tak jadi orgasme. Ditulis oleh Hermanto Purba, dilansir dari sewor.com. Disahkannya rancangan undang-undang atau RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh DPR hari Senin lalu segera membuat publik beraksi. Ada yang mengapresiasi, ada pula yang menolak. Suara penolakan itu trending di jagat media sosial. Mereka mempersoalkan tentang hak cuti, pesangon, upah minimum, dan berbagai hal lainnya. Ternyata perbincangan di dunia maya itu berlanjut dengan turun ke jalan. Ribuan buruh, mahasiswa, pelajar, dan berbagai elemen masyarakat lainnya di berbagai kota di Indonesia berunjuk rasa menyuarakan ketidaksetujuan mereka atas ditetapkannya Omnibus Law itu. 3 hari berturut-turut mereka berdemonstrasi dengan harapan Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan. Namun sangat disayangkan, aksi unjuk rasa itu berakhir ricuh. Berbagai fasilitas umum, perkantoran, dan berbagai gedung publik lainnya dirusak, bahkan tidak sedikit pula yang dibakar. Berdemonstrasi silakan, tidak dilarang. Namun ketika sebuah unjuk rasa berlangsung anarkistis, tidak ada satupun aturan yang dapat membenarkan tindakan semacam itu. Setelah kerusuhan itu, saya berpikir demo sudah selesai. Buruh dan serikat buruh lantas akan melanjutkan penolakan mereka itu dengan melakukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Namun ternyata aksi lanjutan masih berlanjut, bukan dari kelompok buruh dan mahasiswa. Kali ini demonstrasi digelar oleh para simpatisan Rizik Syihab. Adalah PA212 dan FPI berkolaborasi dengan kami yang melakukan unjuk rasa itu. Agak sedikit tidak ada korelasinya memang. Jika buruh yang melakukan demonstrasi sangatlah wajar, karena undang-undang itu terkait langsung dengan mereka. Sekalipun sesungguhnya para buruh itu tidak sepenuhnya tahu dan paham apa isi undang-undang itu. Kebanyakan dari mereka karena hanya ikut-ikutan saja. Lah ini FPI, apa hubungannya? Memang tidak salah juga. Mereka berunjuk rasa sebagai rasa solidaritas, sebagai sesama warga negara. Namun apa yang terjadi di dalam aksi itu? Demo menuntut membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja hanya sebagai topeng saja. Yang sebenarnya mereka lakukan adalah mengutuki rezim yang saat ini berkuasa dan menuntut Jokowi turun. Bagi FPI, HTI, PA212, kami atau apalah namanya itu, apapun isunya, apapun tuntutannya, jawabannya hanya satu, turunkan Jokowi. Sejak Jokowi menjadi presiden tahun 2014 lalu, mereka begitu bertubi-tubi menyerang Jokowi. Segala hal-hal yang jelek mereka sematkan kepada Jokowi. Segala macam cacian dan makian sudah mereka semburkan. Hingga sebuah seruan baru keluar dari mulut Ketua Umum FPI, Ahmad Sobri Lubis. Revolusi akan segera terjadi di Indonesia, dan Rizik Syihab, imam besar mereka, sosok yang selama ini begitu mereka puja dan agung-agungkan layaknya seorang nabi yang masih jadi gelandangan di Arab Saudi itu, yang akan memimpin langsung revolusi itu. Di sela-sela orasinya dengan nada yang begitu optimis, Sobri Lubis menyampaikan sebuah informasi yang ia sebut sebagai informasi penting dari kota suci Mekah, bahwa Rizik Syihab akan segera pulang ke tanah air. Konon, kepulangan Rizik tanpa bantuan pemerintah Indonesia semata-mata karena kebaikan hati otoritas kerajaan Saudi Arabia. Informasi sesat yang katanya penting itu lantas disambut petikan takbir oleh massa yang hadir dalam aksi unjuk rasa itu. Sangat bisa dimaklumi memang. Sudah lebih 3 tahun mereka terpisah. Beberapa kali Rizik dikabarkan akan kembali ke Indonesia. Setidaknya sudah ada 5 kali Rizik. Namun sayang, sebanyak itu pula Rizik batal pulang. Sehingga informasi dari sang ketua umum itu bagai mata air di tengah dahaga berkepanjangan yang dialami para pengikut Rizik. Tetapi hanya berselang beberapa jam saja setelah Sobri menyampaikan kabar itu,
Duta Besar RI untuk Kerajaan Saudi Arabia, Agus Maftu AB Gebril, membantah kabar yang sudah sempat beredar luas itu, bahwa cekal Rizik Syihab belum dicabut. Ia masih berstatus blinking merah di portal imigrasi pemerintahan Arab Saudi. Sampai saat ini, Rizik Syihab masih belum bisa keluar dari Arab Saudi. Pendiri Ormas FPI itu masih terganjal masalah overstay dengan visa kunjungan dan masalah pelanggaran undang-undang. Rizik yang sudah sejak lama beronani, berangan-angan akan kembali ke tanah air untuk segera dapat bertemu dengan para pendukungnya atau dengan kekasih gelapnya mungkin. Masih harus bersabar hingga ia nantinya benar-benar mencapai orgasme, berada pada puncak onani yang selama 3 tahun terakhir tanpa lelah ia lakukan. Revolusi yang sudah diimpi-impikan para laskarnya, di mana khilafah Islamiyah akan segera terwujud di Indonesia, harus dikubur dalam-dalam, sebab hal itu hanya sebatas mimpi yang tidak akan mungkin menjadi kenyataan. Untuk pulang ke Indonesia saja, Rizik tidak berani. Untuk menyelesaikan masalah hukumnya saja, Rizik tidak mampu. Konyol lagi memimpin revolusi. Sudahlah Sobri, sudahlah Dim Samsudin Gatot Nurmantio. Bangunlah dari tidurmu, sudahilah mimpimu. Hari sudah siang, ayo kerja, kerja, kerja.